Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man season 3. Bagi sobat yang ingin melihat season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-133. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan lanjutan dari Tatsumaki yang berhadapan dengan Saikos. Setelah Tatsumaki membuat markas asosiasi monster terangkat ke permukaan, Saikos pun tak tinggal diam. Ia membuat hampir seperempat permukaan bumi terangkat ke angkasa dengan kekuatan barunya. Saikos lantas menjelaskan kepada Tatsumaki jika kekuatannya itu tak hanya berasal dari gabungan antara dirinya dan Orochi semata, melainkan juga ada campur tangan dari sosok yang ia sebut sebagai God kala dirinya menyatu dengan Orochi. Dan dengan kekuatan dari God itulah membuat Saikos dapat menyerap semua energi hidup yang berada di bumi. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan lanjutan aksi dari Tatsumaki yang menghadapi ketangguhan dari Saikos. Setelah Saikos yang mengeluarkan naga-naganya untuk membantu menyerang Tatsumaki, ia pun masih dibuat kewalahan lantaran Tatsumaki dengan lincah mampu menghindari setiap serangan dari Saikos. Tatsumaki kemudian berpikir untuk menjauhkan lintasan tembakan dari Saikos dari daratan, lantaran akan berbahaya jika serangan dari Saikos sampai jatuh ke daratan dan mengenai warga sipil di bawahnya. Kemudian Tatsumaki melihat sosok King yang sedang mengevakuasi sandera untuk keluar dari area berbahaya. Tatsumaki pun berpikir jika King cukup bijak menyerahkan pertarungan kali ini kepadanya, mengingat tipe kekuatan dari Saikos sama dengan tipe kekuatan dari Tatsumaki. Kemudian efek dari serangan Saikos nampak mengakibatkan sebuah tsunami yang cukup tinggi. Warga sekitar yang melihat tsunami itu pun nampak pasrah lantaran percuma dapat menghindari terjangan dari Tatsumaki tersebut. Dan keajaiban pun terjadi sob. Sebuah kekuatan esper tiba-tiba muncul dan mengangkat batu-batu di sekitar tsunami, yang kemudian membentuk sebuah parit raksasa. Air itu pun kemudian masuk ke dalam parit dan bencana tsunami pun dapat diatasi dengan cepat. Dan nampaknya kekuatan esper itu berasal dari Tatsumaki. Dikala ia harus berhadapan dengan Saikos, ia masih sempat menyelamatkan warga sipil yang membutuhkan pertolongannya. Namun karena mengeluarkan kekuatan esper yang cukup besar, mengakibatkan kepala Tatsumaki mengeluarkan banyak darah. Namun itu bukan masalah bagi Tatsumaki untuk saat ini. Ia pun kemudian menggunakan batu-batu yang ia angkat itu untuk menyerang Saikos. Melihat serangan dari Tatsumaki datang ke arahnya, Saikos pun menghancurkan batu-batu dari Tatsumaki itu sebelum mengenai dirinya. Saikos nampak lengah dengan pergerakan Tatsumaki karena sibuk menghancurkan bebatuan. Tatsumaki pun mengambil kesempatan itu dengan terbang mendekat ke arah Saikos agar ia dapat mengeluarkan kekuatan espernya lebih dekat di area musuh, agar serangannya menjadi lebih efektif. Setelah lebih dekat, Tatsumaki melemparkan batu dengan jarak yang cukup dekat ke arah Saikos. Namun sayang, Saikos dapat mengantisipasi serangan dari Tatsumaki tersebut dengan cukup cerdik. Namun Tatsumaki tak tinggal diam sob. Ia pun menyerbu Saikos dengan serangan bebatuan, hingga Saikos tak mampu menghindar dan terkurung di dalam batu. Dan boom! Tak butuh waktu lama Saikos dapat keluar dari kurungan batu Tatsumaki. Ia pun menantang Tatsumaki apakah hanya itu kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh Tatsumaki. Tatsumaki tak tinggal diam. Ia menyambut tantangan dari Saikos dengan menyerang Saikos dengan kekuatan penuh. Dari sisi Saikos, ia juga tak mau kalah dengan Tatsumaki. Kekuatan keduanya pun saling beradu mekanik, menyebabkan efek dari serangan mereka berdua terlihat seperti tornado yang disertai badai petir. Dari kejauhan, para pahlawan lain menyaksikan kekuatan dahsyat dari pemimpin asosiasi monster melawan pahlawan kelas S peringkat 2. Para pahlawan berkata jika itu adalah pemandangan yang mengerikan, seolah-olah dunia sedang dilanda bencana kiamat. Kembali ke pertarungan Tatsumaki dan Saikos. Tatsumaki terus melayang di sekeliling Saikos untuk menghindari setiap serangan dari Saikos yang menuju ke arahnya. Dari sisi Saikos, ia mampu dengan mudah mendeteksi pergerakan dari Tatsumaki.
ia dapat merasakan kekuatan yang terpancar dari Tatsumaki. Setelah dapat melihat pergerakan dari Tatsumaki dengan sangat jelas, Saikos kemudian menembak Tatsumaki. Dan boom! Tembakannya tepat mengenai Tatsumaki. Saikos pun nampak kegirangan melihat Tatsumaki yang terjatuh akibat serangannya. Namun setelah diamati secara teliti, yang barusan ia serang ternyata adalah sebongkahan batu yang dilapisi esper oleh Tatsumaki. Tatsumaki pun kemudian mengejek Saikos yang termakan oleh tipuannya. Saikos berusaha mencari di mana keberadaan Tatsumaki. Tanpa disangka-sangka, Tatsumaki berada di dalam tubuh dari Saikos. Tepatnya berada di bagian besar tetek Saikos. Saikos pun nampak terkejut oleh Tatsumaki yang tiba-tiba berada di dalam tubuhnya. Dan dengan sekali hentakan, Tatsumaki berhasil membuat tubuh besar Saikos tak berdaya dengan memutar tubuh Saikos. Saikos pun terpelintir dan hancur lebur seperti tape. Kemudian diperlihatkan proses pertarungan antara Saikos dengan Tatsumaki sebelum Tatsumaki berhasil mengalahkan Saikos. Tatsumaki menyadari suatu hal jika tubuh gabungan Orochi dan Saikos diselimuti sebuah penghalang yang sangat kuat di sepanjang pertempuran. Tapi ada satu titik yang tidak bisa mereka pisahkan dan tidak bisa diselimuti oleh penghalang, yaitu bagian bawah dari Saikos. Tatsumaki kemudian memanfaatkan batu-batuan untuk berkamuflase. Setelah Saikos lengah, ia masuk ke bagian bawah tubuh Saikos. Setelah berhasil masuk, Tatsumaki kemudian masuk ke dalam sel Saikos dengan menyamarkan diri sebagai energi agar tidak dihisap oleh akar daging Saikos. Setelah itu, ia berhasil menyusup ke dalam tubuh Saikos dengan menyusuri akar daging itu. Tatsumaki kemudian menurunkan tingkat kekuatannya menjadi sangat kecil supaya tidak terdeteksi oleh Saikos. Tapi alasan kenapa dia tidak menarik para pahlawan keluar sampai sekarang karena dia takut Saikos akan mengurungnya di dalam penghalang bersama dengan akar dagingnya. Setelah semua orang keluar, Tatsumaki akan menghancurkan seisi markasnya. Namun nampaknya Saikos tidak benar-benar kalah oleh strategi dari Tatsumaki. Saikos berhasil lolos dari serangan Tatsumaki dan menyerang Tatsumaki secara mendadak. Kedua tangan Tatsumaki ditusuk oleh senjata pedang Saikos. Tatsumaki pun tersetrum setelah itu. Setelah berhasil menyerang Tatsumaki, Saikos pun lantas berkata jika Tatsumaki sangatlah lengah tatkala melihat darah yang keluar dari tubuh Saikos. Padahal Saikos masih dapat hidup setelah serangan mematikan dari Tatsumaki. Setelah menghabisi Tatsumaki, Saikos pun berjanji akan menghabisi adiknya juga. Dan tiba-tiba, boom! Serangan Saikos yang akan menghabisi Tatsumaki dihentikan oleh tembakan laser dari bawah mereka. Tatsumaki pun terlepas dari serangan Saikos dan selamat dari kematian. Dan nampaknya yang menyelamatkan Tatsumaki tersebut adalah tembakan laser dari Genos. Tario dan para pahlawan lain terkejut dengan aksi memukau dari Genos. Setelah berhasil mendekati Saikos, Genos pun mempersiapkan bola cahayanya dan menembakkan ke arah Saikos. Saikos pun tak tinggal diam sob. Ia menyambut serangan Genos itu dengan meluncurkan kekuatan espernya ke arah Genos. Genos pun terhempas lantaran level kekuatannya berbeda dengan Saikos. Para naga Saikos pun tak tinggal diam. Mereka menyerang Genos dengan membabi buta. Namun dengan teknologi yang telah di-upgrade, Genos mampu mengimbangi serangan dari Saikos. Genos dan Tatsumaki kemudian bekerja sama untuk menghabisi Saikos. Para pahlawan yang masih berada di dalam markas asosiasi monster oleh Tatsumaki berusaha ia keluarkan dari sana. Nampak juga ada Fubuki, Bang, dan Bom yang tertarik keluar. Fubuki nampak ketakutan ketika ditarik keluar markas, lantaran ia merasakan kekuatan menakutkan yang berada di luar markas. Dan Shin juga memperlihatkan trio kopla yang masih berada di bawah tanah. Saitama dan Monako yang berusaha mengeluarkan flash dari reruntuhan. Mereka berdua kemudian merasa lapar. Dengan konyolnya Monako dan Saitama kemudian mengencangkan sabuk mereka agar menekan perut mereka. Alhasil rasa lapar mereka berdua pun hilang. Flash yang melihat tingkah konyol dari dua makhluk yang menolongnya nampak tertekan. Namun Flash tidak dapat berbuat apa-apa, lantaran saat ini posisinya masih terkurung di bawah reruntuhan. Namun Flash merasa bersyukur, lantaran di posisinya saat ini tidak ada orang lain yang melihat dirinya saat ini. Dan dengan kekonyolan trio kopla itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya.
Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan lanjutan antara Tatsumaki yang berhadapan dengan Psichos. Psichos dengan tubuh hotnya yang merasa unggul ketika berhadapan dengan Tatsumaki, ia dikejutkan dengan Tatsumaki yang berhasil menyelinap dan masuk ke dalam tubuh Psichos. Dengan serangan dari dalam itu pun membuat Psichos hancur lebur seperti tape. Namun itu belum akhir dari Psichos. Ketika Tatsumaki lengah, Psichos pun muncul dan menyerang Tatsumaki dengan mengurung Tatsumaki. Namun ketika Tatsumaki dalam bahaya, Genos pun muncul dan membuat Tatsumaki selamat. Dan tak lupa kita juga diperlihatkan kekonyolan dari trio Kopla, Saitama, Monako, Flashy Flash yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-133. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.